1862201 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Green Competitive Advantage Moderate Environmental Performance, Corporate Image, and Corporate Social Performance on Economic Performance. Nah, kita langsung aja ke bagian yang pertama, yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, untuk motivasi atau isi penelitian yaitu di era ekonomi pasar yang seperti sekarang menuntut terwujudnya kondisi kinerja ekonomi yang baik, tidak hanya membutuhkan terciptanya kinerja ekonomi yang hanya berfokus pada menciptakan keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi juga perlu disertai dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis. Tuntutan kinerja ekonomi yang etis berimplikasi pada terwujudnya kegiatan industri sebagai interaksi yang harmonis antara pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan dan pemegang saham dan pelaku usaha itu sendiri. Nah, untuk research gap dalam melihat kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan sebuah perusahaan dalam upaya untuk mengetahui kinerja ekonomi perusahaan dengan tepat. Ada banyak teknik pengukuran kinerja yang telah dibuat dan digunakan oleh pemilik modal atau manajer perusahaan. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan menganalisis kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari rasio keuangan perusahaan. Kinerja ekonomi suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh kinerja lingkungan atau environmental performance. Nah, untuk bagian C itu yaitu fenomena. Nah, kinerja lingkungan merupakan sumber informasi yang penting sehingga perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang efisien, meningkatkan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, menekankan biaya yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, dan kesempatan untuk mendapatkan pasar. Sehingga dengan demikian kinerja lingkungan dapat berdampak baik terhadap kinerja perusahaan, dalam hal ini kinerja ekonomi, karena saat ini investor tidak hanya melihat dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan saja, tetapi juga mulai memperhatikan kemampuan perusahaan untuk melestarikan lingkungan di sekitar perusahaan. Nah, untuk bagian ini tidak ada kritik karena penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu, research gap, dan fenomena dengan baik. Nah, untuk bagian kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama itu adalah kinerja lingkungan, adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra yang baik di mata para pemangku kepentingan. Informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan. Yang kedua itu ada tuntutan kinerja ekonomi yang etis berimplikasi pada terwujudnya kegiatan industri sebagai interaksi yang harmonis antar pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan dan pemegang saham atau pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena itu, semua tindakan bisnis dan kinerja ekonomi akan menjadi penilaian bagi para pemangku kepentingan. Nah, yang ketiga itu ada kinerja lingkungan dapat berdampak baik terhadap kinerja perusahaan, dalam hal ini kinerja ekonomi, karena saat ini investor tidak hanya melihat dari keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan saja, tetapi juga mulai memperhatikan kemampuan perusahaan untuk melestarikan lingkungan di sekitar perusahaan. Nah, untuk kritiknya tidak ada karena penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Untuk yang poin yang ketiga, apa yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Nah, informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan. Kinerja lingkungan merupakan sumber informasi yang penting sehingga perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang efisien, meningkatkan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, menekankan biaya yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, dan kesempatan untuk mendapatkan pasar baru. Nah, kinerja lingkungan yang baik mampu memberikan harapan bagi perusahaan untuk memanfaatkan peluang investor baru karena citra perusahaan yang baik mampu menjaga keseimbangan lingkungan di tengah kegiatan produksi yang tidak semata-mata mengejar keuntungan perusahaan. Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan yang menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra yang baik di mata para pemangku kepentingan. Nah, untuk kritiknya, peneliti sudah cukup menjelaskan secara jelas novelty dari penelitiannya. Nah, untuk bagian yang keempat, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama itu ada apakah pengertian dari kompetitif hijau, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan. Yang kedua itu apa pengaruh dari kompetitif hijau, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Nah, untuk kritiknya peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah secara jelas. Yang kelima, apa tujuan dari penelitian ini? Nah, tujuan yang pertama itu untuk mengetahui pengertian dari kompetitif hijau, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja
sosial perusahaan. Yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh dari kompetitif hijau, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Nah, untuk kritiknya, peneliti mengkonsepkan secara implisit tujuan penelitiannya dalam hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah atau berbeda. Yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Nah, penelitian ini bertujuan untuk menentukan efek kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi dengan dimoderatori oleh keunggulan kompetitif hijau sebagian pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Kinerja lingkungan diukur melalui pencapaian perusahaan dalam berpartisipasi dalam PROPER. Nah, PROPER adalah program hal yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui informasi. Dengan melihat kinerja ekonomi yang baik, dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan sebuah perusahaan. Nah, untuk kritiknya, peneliti belum menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Peneliti hanya menuliskan secara implisit mengenai kontribusi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan lebih spesifik lagi terkait dampak yang akan terjadi akibat beberapa elemen yang menjadi pemicu pada economic performance. Nah, untuk yang ketujuh itu apakah grand theory yang digunakan penelitian ini dalam penelitian ini? Nah, grand theory yang digunakan dalam penelitian ini tidak ada karena peneliti tidak memuat dan menjelaskan grand theory yang digunakan dalam penelitian ini. Yang kedelapan, jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Nah, untuk yang kesembilan juga, buatlah gambar kerangka konseptual. Nah, untuk kritiknya, peneliti tidak memuat dan menjelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dalam penelitian ini, serta tidak menjelaskan kerangka konseptual dalam penelitian ini. Nah, untuk yang ke-10, apakah hipotesis penelitiannya? Yang H1 yaitu kinerja lingkungan berdampak positif pada kinerja ekonomi. H2 itu citra perusahaan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi. H3 itu kinerja sosial perusahaan berdampak positif pada kinerja ekonomi. Yang H4 itu keunggulan kompetitif hijau berdampak positif bagi kinerja ekonomi. Untuk H5, keunggulan kompetitif hijau moderasi hubungan kerja lingkungan dengan kinerja ekonomi. Untuk H6, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan citra perusahaan dengan kinerja ekonomi. Nah, untuk H7 itu keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan kinerja sosial perusahaan dengan kinerja ekonomi. Untuk kritiknya, peneliti telah menyebutkan hipotesis penelitiannya secara eksplisit. Redaksional hipotesis H1, H2, H3, H4 sampai dengan H7 mudah dipahami sehingga hipotesis dapat ditangkap dengan jelas. Nah, untuk bagian ke-11, jelaskan metode penelitian yang digunakan, mulai dari rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penerakan sampel, unit analisis jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Untuk yang pertama itu adalah rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian itu yang digunakan penelitian bersifat asosiatif. Yang kedua ada definisi operasional variabel dan pengukurannya. Yang pertama ada variabel dependen yaitu kinerja ekonomi, variabel independen yaitu kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan. Nah, untuk kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini, peneliti sudah cukup dalam menjelaskan rancangan penelitian dan definisi operasional variabel. Nah, untuk yang ketiga ada teknik penerakan sampel. Nah, teknik penerakan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Dari hasil pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling, terpilih 17 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 85 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2018. Nah, untuk kritiknya, peneliti sudah menjelaskan teknik penerakan sampel secara eksplisit. Nah, untuk unit analisis data yang digunakan dengan menggunakan regresi data panel. Alat analisis yang digunakan adalah aplikasi eViews versi 9.0. Nah, untuk kritiknya, peneliti sudah menjelaskan unit analisis secara eksplisit. Nah, untuk jenis data. Nah, data penelitian yang diperlukan adalah data sekunder dengan metode dokumentasi. Data didapat dari semua catatan dan dokumen perusahaan serta laporan keuangan melalui website www.idx.co.id. Nah, untuk kritiknya, peneliti sudah menjelaskan jenis data secara eksplisit. Untuk uji kelayakan model, yaitu uji kelayakan model dalam penelitian ini menggunakan uji hipotesis, dan kritiknya, peneliti sudah menjelaskan uji kelayakan model secara eksplisit.
Untuk yang terakhir itu metode analisis data. Nah, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel dengan beberapa indikator penilaian diantaranya yaitu analisis statistik deskriptif, model regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Nah, untuk kritiknya, peneliti sudah menjelaskan metode analisis data yang digunakan secara eksplisit. Nah, untuk bagian yang ke-13 yaitu jelaskan pembahasan hasil penelitian, yaitu hasil uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan hasil uji hipotesis. Nah, untuk model uji kelayakan model atau fit-test model, yaitu hasil uji kelayakan model menunjukkan bahwa nilai F statistik adalah 8,355806, sedangkan F tabel dengan tingkat alfa 5% diperoleh dari nilai F tabel sebesar 2,68. Dengan demikian F statistik lebih dari F tabel dan nilai probabilitas F statistik adalah 0,000012. Dapat diartikan bahwa bersama-sama variabel independen dalam penelitian ini, yaitu kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan mempengaruhi kinerja ekonomi dengan keunggulan kompetitif hijau sebagai variabel moderat, sehingga model ini bisa dikatakan fit dan layak untuk dilanjutkan. Berikut adalah output dari uji kelayakan model fit-test model. Nah, untuk koefisien determinasi, nilai adjusted R-square 0,6270 yang menunjukkan kesesuaian atau kompabilitas model karena signifikansi lebih besar dari 0,05, hipotesis tidak dapat ditolak, berarti model mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel independen. Ini berarti bahwa perubahan pasang surut kinerja ekonomi EP dapat dijelaskan oleh kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan dengan keunggulan kompetitif hijau sebagai variabel moderat 62,70%, sedangkan 37,30% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Nah, untuk uji hipotesis atau tes T, pengujian signifikansi parsial T atau t-test dilakukan untuk menentukan efek variabel independen pada variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi 0,05. Variabel independen dikatakan signifikan untuk variabel dependen jika nilai yang signifikan lebih kecil dibandingkan dengan tingkat alfa, yaitu 0,05. Nah, untuk kritiknya tidak ada kritik karena peneliti sudah menampilkan hasil data penelitiannya dengan baik. Nah, untuk kesimpulan, hasilnya menunjukkan bahwa kinerja lingkungan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau dari kinerja lingkungan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi dengan nilai koefisien yang lebih besar. Citra perusahaan tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi. Kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan juga belum berpengaruh pada kinerja ekonomi. Nah, untuk kritiknya, peneliti sudah menjelaskan kesimpulan dari penelitian ini walaupun secara singkat, tetapi peneliti tidak menjelaskan keterbatasan dan implikasi dari penelitian ini. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf dan semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.